Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan yaitu proyek kami tentang perancangan aplikasi e-voting. Next. Yang pertama ada anggota kelompok 2, ada saya Burindia Tua dengan NIM 22051, 2140021 dan teman saya. Kemudian Saya saya Eka Awanasa Prayoga Nurafili. dengan NIM 205121400. Saya Eka Nurafilianti dengan NIM 2205121410. Saya Andrea Maira Kanea dengan NIM 2205121418. Dan saya Audrina Zira Ramaniasari dengan NIM 220512140033. Untuk yang pertama yaitu di sini ada ide aplikasi. Ide untuk aplikasi e-voting adalah mengembangkan sebuah platform digital yang memungkinkan pemilih untuk memberikan suara mereka secara elektronik dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya. Tujuan aplikasi e-voting adalah untuk memodernisasi dan memfasilitasi proses pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, pemilihan mahasiswa, atau pemilihan lainnya dengan menggunakan teknologi digital. Next. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan aplikasi. Aplikasi e-voting adalah aplikasi yang dirancang dengan tujuan untuk melaksanakan pemilihan umum secara online. Dalam aplikasi ini penting untuk memahami kebutuhan pengguna dan persyaratan dasar yang harus dipenuhi oleh aplikasi ini. Next. Teknik analisis kebutuhan dengan kuesioner. Langkah 1 yaitu tentukan tujuan kuesioner. Kemudian langkah kedua, identifikasi calon pengguna. Lalu langkah ketiga, rancang kuesioner. Langkah keempat, uji kuesioner. Next. Kemudian langkah kelima, distribusi kuesioner. Lalu yang keenam, analisis data. Dan yang ketujuh, interpretasi hasil. Dan yang kedelapan, penyusunan kebutuhan. Lalu langkah 9, validasi kebutuhan. Dan langkah ke-10, dokumentasi. Next. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan dengan wawancara. Langkah 1 yaitu identifikasi stakeholder, lalu yang langkah kedua yaitu siapkan pertanyaan, langkah ketiga jadwalkan wawancara, dan langkah keempat yaitu wawancara yang terstruktur. Next. Lalu yang langkah kelima yaitu dengarkan aktif, dan yang keenam yaitu catat hasil wawancara. Langkah ketujuh yaitu analisis data, dan langkah yang ke-8 yaitu penyusunan kebutuhan. Next. Untuk langkah yang ke-9 yaitu validasi kebutuhan, dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Selanjutnya terdapat teknik analisis kebutuhan dengan melakukan observasi, di mana langkah yang pertama adalah identifikasi tujuan observasi, kemudian langkah yang kedua adalah identifikasi pemangku kepentingan, kemudian yang langkah yang ketiga adalah rencanakan sesi observasi, kemudian langkah yang keempat adalah observasi aktif, kemudian langkah yang kelima adalah penggunaan alat bantu, kemudian langkah yang keenam adalah wawancara tambahan, kemudian langkah yang ketujuh adalah analisis data, kemudian langkah yang kedelapan adalah dokumentasikan hasil, kemudian langkah yang kesembilan adalah bagikan informasi, dan langkah yang terakhir adalah iterasi. Bisa di next. Selanjutnya terdapat teknik analisis kebutuhan dengan analisis dokumen, di mana juga terdapat 10 langkah. Yang pertama adalah identifikasi sumber dokumen. Kemudian yang kedua adalah kumpulkan dan organisasikan dokumen. Kemudian yang ketiga adalah membaca dan memahami dokumen. Kemudian langkah yang keempat adalah identifikasi kebutuhan dan persyaratan. Kemudian langkah yang kelima adalah catat informasi yang penting. Kemudian langkah yang keenam adalah korelasi dan validasi. Kemudian langkah yang ketujuh adalah prioritaskan kebutuhan. Kemudian langkah yang kedelapan adalah konsultasi dengan stakeholder. Kemudian langkah yang kesembilan adalah dokumentasikan kebutuhan. Kemudian langkah yang ke-10 adalah pelaporan hasil. Bisa di next. Kemudian
Rancangan sistem menggunakan diagram UML, di mana diagram yang pertama merupakan diagram use case. Berikut merupakan gambaran diagram use case yang terdapat pada aplikasi sistem e-voting yang kami buat, di mana gambar di samping merupakan melibatkan dua aktor, yakni admin dan pemilih, di mana admin dapat menginputkan data calon, menginputkan data pemilih, menginputkan data pemilihan, dan hasil pemilihan. Kemudian pemilih dapat melakukan pilih calon. Bisa di next. Kemudian yang kedua terdapat diagram activity, di mana diagram activity yang pertama merupakan proses input pemilihan, di mana ketika pemilih menginputkan data pemilihan seperti NIK, nama, tempat tanggal lahir, email, dan mengklik tombol simpan, maka yang dilakukan sistem adalah mengecek NIK yang telah diinputkan dengan menggunakan percabangan. Jika NIK yang telah diinputkan terdaftar, maka sistem melanjutkan untuk mengecek status pemilih apakah sudah memilih atau belum. Kemudian, jika belum memilih, maka sistem menyimpan data pemilih. Kemudian, namun jika sudah melakukan pemilihan, maka sistem akan menampilkan pesan error. Selanjutnya terdapat activity diagram untuk pemilihan, di mana untuk melakukan pemilihan, pemilih harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah itu sistem melakukan cek level apakah dia adalah pemilih atau bukan. Jika bukan pemilih, sistem akan menampilkan pesan error. Namun jika dia pemilih, maka sistem akan langsung menampilkan halaman calon pemilihan, kemudian sistem akan memastikan kembali apakah pemilih sudah yakin dengan pilihannya. Jika sudah yakin, maka sistem akan menampilkan halaman sukses, namun jika pemilih masih tidak yakin dengan pilihannya, maka sistem akan mengarahkan kembali ke halaman calon pemilihan. Jadi next. Kemudian terdapat diagram activity hasil pemilihan, di mana pada diagram activity ini, admin mengklik tombol login untuk admin, kemudian sistem akan mengecek level jika tidak akan masuk ke pesan error, jika iya akan langsung mengecek status. Lalu akan menampilkan halaman utama, kemudian pilih mode sistem, lalu klik tombol hasil, maka akan tertera pernyataan dari hasil pemilihan. Jadi next. Kemudian terdapat diagram kelas, di mana dalam diagram kelas e-voting ini terdapat 3 kelas utama, yaitu calon, hasil, dan pemilihan. Pada kelas calon terdapat beberapa atribut seperti ID calon, nama calon, dan status. Kelas hasil juga memiliki atribut yang sama dengan kelas calon, yaitu ID calon, nama calon. Namun ada tambahan atribut hasil. Atribut ini dapat ditampilkan dan dapat dijumlahkan, sedangkan pada kelas pemilih terdapat atribut ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Atribut tersebut bisa ditampilkan, diedit, dan ada fungsi cek validasi. Terakhir, pada kelas pemilihan terdapat atribut ID pemilihan, nama pemilihan, tanggal pemilihan yang dapat ditampilkan dan dipilih. Bisa di next. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini adalah gambar dari sequence diagram. Gambar di samping merupakan rancangan sequence diagram pada sistem e-voting di mana pemilih bertindak sebagai aktor. Pemilih yang bertindak sebagai aktor tersebut dapat melakukan proses login terlebih dahulu agar dapat menampilkan halaman input data. Apabila pemilih belum melakukan proses login, otomatis sistem akan return atau kembali pada halaman login. Setelah menginput data, sistem akan mengecek status kepemilihan. Apabila belum melakukan pemilihan, akan ditujukan pada halaman konfirmasi input data pemilihan. Apabila pemilih sudah melakukan pemilihan, sistem akan mengembalikan pada halaman login. Setelah pemilih menginputkan pilihannya, sistem akan selesai. Next. Selanjutnya ada state machine diagram. Tampilannya seperti ini, di mana dimulai dari memasukkan data diri, melakukan verifikasi NIK. Jika NIK tidak terdaftar, maka user akan diminta untuk memasukkan data diri kembali. Setelah itu, NIK akan diverifikasi lagi. Setelah NIK terdaftar, user dapat memilih paslon, kemudian dapat melakukan verifikasi pilihan, dan apabila user tidak yakin, user dapat memilih paslon kembali dan melakukan verifikasi pilihan. Apabila user setelah yakin,
User dapat menyimpan pilihan dan selesai. Next. Selanjutnya ada komponen diagram. Tampilannya seperti ini, di mana dimulai dari sistem admin, dari sistem manajemen pemilihan suara, dan akan berakhir pada database. Next. Selanjutnya terdapat konsep OOP Java, implementasi metode main. Yang pertama terdapat input data calon, pengguna diminta untuk memasukkan ID calon, nama calon, dan status calon true or false. Misalnya pengguna memasukkan, contohnya seperti ini, masukkan ID calon yaitu 101, masukkan nama calon John Doe, status calon true or false, true. Data calon disimpan dalam objek calon 1. Yang kedua, terdapat input data pemilih. Pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Misalnya, masukkan ID pemilih yaitu 201, masukkan nama pemilih Alice Smith, masukkan NIK pemilih 12345678890, status pemilih eligible. Data pemilih disimpan dalam objek pemilih 1. Next. Kemudian yang ketiga ada input data pemilihan. Pengguna diminta untuk memasukkan ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan. Misalnya, masukkan ID pemilihan 301, masukkan nama pemilihan presidential election, masukkan tanggal pemilihan 2023 bulan 9 tanggal 30. Data pemilih disimpan dalam objek pemilih 1. Keempat, menampilkan informasi. Informasi tentang calon, pemilih, dan pemilihan ditampilkan di layar. Pengguna dapat melihat detail data yang telah dimasukkan. Hasil tampilan pada layar akan mirip dengan berikut. ID calon 101, nama calon John Doe, status true, ID pemilih 201, nama pemilih Alice Smith, NIK pemilih 12345678890, status pemilih eligible, ID pemilihan 301, nama pemilihan presidential election, dan tanggal pemilihan 2023 bulan 9 tanggal 30. Next. Selanjutnya yang kelima, pemilihan memilih calon. Pengguna melakukan pemilihan calon dengan memanggil metode pilih pada objek pemilihan 1 dan memilih calon yang telah dimasukkan sebelumnya. Hasil pemilihan ditampilkan di layar, misalnya pemilih dengan ID 201 memilih calon dengan ID 101. Dan yang keenam, menampilkan hasil pemilihan yang berupa jumlah suara ditampilkan di layar. Misalnya hasil tampilan adalah ID calon 101, nama calon John Doe, hasil 1. Dan yang terakhir, menutup scanner. Scanner ditutup untuk mengakhiri interaksi dengan pengguna. Next. Selanjutnya, konsep OOP Java implementasi enkapsulasi. Yang pertama, implementasi enkapsulasi dalam kelas calon. Atribut nama calon dan status adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string name, private string nama calon, private boolean status. Metode-metode get nama calon dan get ID calon digunakan untuk mengakses atribut nama calon dan ID calon yang bersifat private. Yang kedua ada implementasi enkapsulasi dalam kelas pemilih. Atribut nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih adalah atribut private yang dideklarasikan di baris berikut. Private string nama pemilih, private string NIK pemilih, private string status pemilih. Metode edit milih digunakan untuk mengubah atribut-atribut tersebut secara aman. Selanjutnya, implementasi enkapsulasi dalam kelas hasil. Atribut nama calon adalah atribut privat yang dideklarasikan di baris berikut, yaitu private string nama calon. Tidak ada metode yang mengubah atribut nama calon dalam kelas ini, tetapi atribut ini hanya dapat diakses melalui metode-metode lain dalam kelas hasil. Pemilihan kelas turunan dari pemilih. Di sini pada baris pertama, di atas mendefinisikan kelas pemilihan sebagai turunan dari pemilih menggunakan kata kunci extends. Public pemilihan string ID pemilih, string nama pemilih, string NIK pemilih, string status pemilih, string ID pemilihan, string nama pemilihan, string tanggal pemilihan, dan super ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih. Ini adalah konstruktor kelas.
pemilihan yang menggunakan super untuk memanggil konstruktor kelas pemilih superkelasnya, dan mengatur atribut-atribut yang diwarisi oleh kelas pemilih. Di dalam metode tampil, dalam kelas pemilihan, menggunakan super tampil untuk memanggil metode tampil dari kelas pemilih, kemudian menambahkan informasi tambahan yang spesifik untuk objek pemilihan. Bisa dilihat codingan pada kanan, sebelah kanan, dan selanjutnya untuk penggunaan metode pilih, public void pilih, calon, implementasi logika pemilihan calon seperti sistem print line, pemilih dengan ID, plus super ID pemilih, memilih calon dengan ID, calon, dan ID calon. Di dalam metode pilih, Anda menggunakan objek calon sebagai parameter, meskipun ini bukan contoh pewarisan dalam arti konvensional, tetapi ini menunjukkan bagaimana kelas pemilihan dapat berinteraksi dengan kelas calon yang memungkinkan tidak dimungkinkan tanpa hierarki pewarisan. Selanjutnya ada penggunaan overriding metode tampil dalam kelas pemilihan. Dalam kelas pemilihan, kelas turunan dari pemilih, kelas pemilihan extend pemilih, override, public void tampil, super tampil, system out print line, ID pemilihan plus ID pemilihan, system out print line, nama pemilihan plus nama pemilihan, system out print line, tanggal pemilihan plus tanggal pemilihan. Di dalam metode tampil yang di override di dalam kelas pemilihan, memanggil metode tampil dari kelas dasarnya, yaitu pemilih, menggunakan super tampil. Selanjutnya ada kelas abstrak pemilih. Abstrak kelas pemilih, dan di sini mendefinisikan kelas pemilih sebagai kelas abstrak dengan kata kunci abstrak. Ini menunjukkan bahwa pemilih adalah sebuah abstraksi yang berarti tidak dapat membuat objek pemilih langsung. Sebaliknya, harus membuat objek dari kelas turunan yang mengimplementasikan metode abstrak yang memungkinkan ada di dalam kelas ini. Selanjutnya, B. Metode abstrak dalam pemilih. Abstrak kelas pemilih mendeklarasikan metode cek validasi sebagai metode abstrak dalam kelas pemilih. Metode ini tidak memiliki implementasi di dalam kelas pemilih, tetapi akan diimplementasikan dalam kelas-kelas turunan. Ini adalah contoh abstraksi karena hanya mendefinisikan signatur metode seperti nama, tipe pengembalian, parameter, tetapi meninggalkan implementasi khusus untuk kelas turunan. Selanjutnya, kode aplikasi. Yang pertama ada inputan admin. Di sini admin akan menginput informasi seputar ID calon, nama calon, status calon, apakah benar atau salah, identitas pemilih dengan mengisi ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, dan status pemilih. Hal ini untuk memastikan apakah pemilih dan calon sudah benar. Sebelum pemilihan, admin juga akan menginput ID pemilihan yang akan diadakan dengan mengisi nama dan tanggal pemilihan. Output bisa dilihat di sebelah kanan. Selanjutnya ada output dari inputan admin. Pada tampilan output, pertama menampilkan ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih, ID pemilihan, nama pemilihan, dan tanggal pemilihan. Hal itu untuk memastikan sekali lagi apakah data yang diinputkan admin sudah benar atau belum. Selanjutnya, sistem akan menetapkan pilihan yang diinputkan oleh pemilih dan menyimpan hasil pemilihan. Output bisa dilihat di sebelah kanan. Itu selanjutnya rancangan antarmuka pengguna atau GUI. Rancangan antarmuka atau pengguna GUI atau GUI dalam aplikasi e-voting memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan pengalaman pemilih yang efisien dan dapat diandalkan. GUI yang diterapkan dalam aplikasi e-voting ini harus memiliki sifat sederhana, mudah dimengerti, dan intuitif, sehingga bisa diakses dengan mudah oleh berbagai kelompok pemilih, termasuk yang memiliki tingkat keterbatasan pengetahuan teknologi yang rendah. Dalam perancangan antarmuka pengguna GUI, untuk voting fokus ditempatkan pada penampilan yang teratur dan tidak membingungkan. Informasi serta pilihan disajikan dengan jelas, dan kemudahan navigasi antara berbagai layar atau tahapan proses voting juga diberikan. Selain itu, terdapat langkah konfirmasi yang tersedia untuk mencegah kesalahan dari pihak pemilih. Next. Nah, pembuatan implementasi GUI yang bisa kita lihat seperti di samping, yaitu adalah tampilan GUI untuk memasukkan ID pemilih, nama pemilih, NIK pemilih, status pemilih, ID pemilihan, lalu pada nama pemilihan ini terdapat drop down atau pilihan, yaitu 2, pilpres atau pilkada, lalu ada nama capres, ini ada 3 drop down. Yang pertama ada Anies, yang kedua Ganjar, yang ketiga Prabowo. Lalu jika kita klik vote, maka output akan memberikan
menampilkan tampilan pemilih dengan ID pemilih 101 sudah memilih calon presiden Prabowo pada tanggal ini di-set pada tanggal kapan kita memencet tombol vote tersebut. Next. Kesimpulannya, yaitu aplikasi voting menjadi potensi besar dalam memperbaiki berbagai aspek pemilihan umum dan pemungutan suara dalam demokrasi. Sistem surat suara kertas konvensional memiliki keterbatasan seperti ketidakefisienan, resiko kesalahan penghitungan, dan biaya tinggi. Aplikasi voting membawa alternatif modern yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pemilihan serta mempromosikan partisipasi pemilih dengan mengatasi hambatan geografis dan waktu. Dengan pendekatan ini, aplikasi voting muncul sebagai inovasi yang menjanjikan dalam pemilihan dan demokrasi modern, dengan potensi untuk meningkatkan efisiensi, partisipasi pemilih, serta keamanan dan privasi yang lebih baik. Nah, di sini kami akan mengimplementasikan GUI dari sistem e-voting kami, e-voting app, yaitu yang pertama kita akan memasukkan ID pemilih, contohnya 101 dengan nama pemilih Burhan, dengan NIK pemilih kita random saja 1 sampai 9, lalu status pemilih dengan status aktif, dengan ID pemilihan Pilpres, di sini kita buat 111. Lalu kita pilih pada pilihan drop-down, kita pilih Pilpres, lalu di sini kita akan memilih paslon. Kalau kita vote, maka akan muncul pemilihan dengan ID pemilih 101, sudah memilih calon presiden Prabowo pada tanggalnya kita set default pada saat kita mencet vote, default system seperti di device, lalu juga ada waktunya. Lalu ada keterangan bahwa calon Prabowo memiliki 1 suara. Lalu coba kita inputkan lagi dengan memodifikasi ID pemilih, lalu nama pemilih kita ganti dengan AOT, lalu NIK pemilih kita modifikasi 1 angka di belakangnya, status pemilih dan ID pemilihan ini tetap. Lalu kita pilih Pilpres, lalu kita pilih Ganjar, lalu kita vote, maka akan tambah di sini, lalu kita selanjutnya modifikasi lagi pada ID pemilihan, kita masukkan nama Andrea, lalu kita modifikasi lagi pada NIK pemilih dan tetap sama, kita pilih Pilpres, lalu kita pilih Anies. Kita vote, maka akan tertambah juga, lalu kita tambahkan user lagi untuk menambah EK, verifikasi, lalu kita pilih Pilpres, kita pilih Prabowo, lalu kita vote, akan tertambah juga, kita tambahkan lagi pada nama tambahkan awan, kita modifikasi, langsung menjadi pilihan tetap, kita pilih Pilpres, lalu kita pilih Prabowo juga, maka kita vote. Nah, lalu kita jika klik hasil voting, maka akan muncul calon dengan nama Prabowo terpilih sebagai presiden dengan total suara 3. Ini menandakan bahwa capres dengan nama Pak Prabowo itu mendapatkan suara terbanyak dan berhak menjadi presiden. Dan maka hasil voting ini tidak bisa dicurangi karena jika inputan sudah masuk maka akan secara otomatis direkam oleh sistem atau direcord, disimpan di dalam database pada e-voting app ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang kami jelaskan tentang e-voting atau proyek kami tentang e-voting. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.